Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Terima kasih telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Sandri. Nomor induk mahasiswa 218611085. Saya mahasiswa dari program studi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer Lanjutan. Saya akan membahas mengenai tabel routing statis dan menerapkannya ke dalam Cisco. Ya, apa itu routing? Routing adalah pengambilan sebuah paket dari sebuah perangkat dan mengirim melalui jaringan ke perangkat lain yang berada di jaringan berbeda. Namun, jika memiliki jaringan yang sama, kita tidak perlu routing. Ya, routing statis. Rute-rute disimpan dalam sebuah tabel dari setiap putar dan ditambahkan secara manual. Langsung saja kita terapkan di Cisco. Di sini saya telah membuat DNA jaringan. Saya menggunakan 4 router. Setiap router terdapat 2 LAN, ada juga yang memiliki 1 LAN. Pada LAN pertama memiliki 2 komputer, LAN kedua memiliki 4 komputer, LAN ketiga memiliki 3 komputer, LAN keempat memiliki 2 komputer, LAN kelima memiliki 5 komputer, dan LAN keenam memiliki 6 komputer. Ya, saya menggunakan prefix 29 karena prefix 29 ini memiliki jumlah host 8, namun 1 untuk broadcast dan 1 untuk network ID, jadi sisanya tinggal 6. Ya, mengapa saya memilih prefix 29? Supaya tidak terjadi pemborosan IP. Ya, pada DNA ini IP yang saya gunakan untuk semua LAN yaitu 198.100.10.0. Mari kita lihat tabel subnettingnya. Ini adalah tabel subnettingnya. Pada LAN pertama, IP dari network ID-nya yaitu 198.100.10.0. Kemudian broadcast-nya yaitu 198.100.10.7. Lalu untuk IP address-nya yaitu 198.100.10.1. Itu adalah IP untuk default gateway. Kemudian untuk komputer 198.100.10.2 sampai 198.100.10.6. Kemudian pada LAN 2 IP untuk IP address-nya yaitu 198.100.10.9 sampai 198.100.10.14. Untuk default gateway IP-nya yaitu 198.100.10.9. Kemudian untuk komputer 198.100.10.10 sampai 198.100.10.14. Begitupun untuk komputer LAN 3 sampai LAN 6. Ya, pada LAN pertama hanya memiliki 2 komputer, jadi saya hanya menggunakan 198.100.10.2 dan 198.100.10.3. Untuk LAN kedua hanya terdapat 4 komputer, jadi saya hanya menggunakan sampai 198.100.10.13. Ya, mari kita coba untuk mengirim paket data ke satu jaringan atau satu router. Ya, sukses. Mari kita coba praktekkan. Misalnya saya ingin mengirim paket dari PC 1 ke PC 6, tapi saya tidak tahu rute terbaik untuk mengirim paket ke PC 6 ini. Ibaratkan saya mengirim paket ke Makassar. Saya hanya mendatangi JNT, lalu pihak JNT yang memilih rute terbaik untuk mengirim paket saya ke Makassar. Ya, contohnya, jika
jika saya mengirim paket dari PC 1 ke PC 6, maka saya hanya mengirim paket ke default gateway yang terdapat pada router 1, yaitu dengan IP 191.168.100.10.1. Kemudian router pertama akan memeriksa rute terbaik untuk mengirim paket saya ke PC 6. Jadi gateway yang dipilih oleh router pertama yaitu 12.10.10.2/29. Kemudian jika saya ingin mengirim paket dari PC 2 ke PC 8, jadi destinasinya yaitu 198.100.10.16. Kemudian gateway-nya yaitu 12.10.10.2. Mari kita lihat proses pengiriman datanya. Ya, dari PC 2 ke PC 8. Ya, di sini proses pengiriman datanya sukses. Ya, kita harus mengkonfigurasi static routing dengan cara klik pada router pertama, kemudian pilih konfigurasi, kemudian klik static. Ya, pada network ini adalah destinasi atau tujuan untuk mengirim paket. Misalnya saya ingin mengirim paket ke LAN 3 pada PC 5, jadi destinasinya yaitu 198.100.10.16. Untuk subnet maxnya saya memilih prefix 29, jadi subnet maxnya itu 255.255.255.248. Untuk next hop atau gateway-nya yaitu jalur terbaik untuk menuju ke LAN 3 yaitu 12.10.10.2. Itu adalah gateway-nya. Begitupun sebaliknya untuk router 2. Jika saya ingin mengirim paket ke LAN 1, saya harus memasukkan destinasinya, kemudian memasukkan gateway-nya, yaitu 12.10.10.1. Begitupun seterusnya jika kita ingin mengirim paket ke LAN 2, jadi kita harus memasukkan destinasinya, kemudian kita juga harus memasukkan jalur atau gateway. Sekian dari penjelasan saya mengenai tabel routing statis. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih.